Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melina Sari, NIM 121100083, kelas 2C PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah dan pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip-prinsip pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prinsip diartikan sebagai asas atau dasar. Sedangkan pendidikan dapat diartikan dengan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pendidikan Islam sebagai suatu sistem keagamaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh orang dewasa dengan penekanan kepada bimbingan secara Islami agar peserta didik dapat mencapai hasil yang baik atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dapat dipahami, prinsip pendidikan Islam adalah asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang, yang lebih ditekankan pada bimbingan untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, prinsip-prinsip umum pendidikan Islam. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah merupakan gambaran dari seluruh komponen yang terkandung dalam pendidikan Islam. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya atau survival, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan Islam yang sesuai dengan komponen-komponennya meliputi: yang pertama, tujuan; yang kedua, kurikulum; ketiga, metode; yang keempat, pendidik; 5, anak didik; 6, interaksi murid dan guru; 7, lingkungan pendidikan; 8, evaluasi. 3. Prinsip universalitas dalam pendidikan Islam. Dapat dipahami bahwa prinsip universal dalam pendidikan Islam mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan masalah akidah, ibadah, dan akhlak, yang berimplikasi pada diterimanya atau diakuinya syariat Islam sebagai suatu doktrin keagamaan. Kesempurnaan ajaran Islam adalah tidak hanya membahas hubungan manusia dengan penciptanya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya. Konsep yang ada dalam pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang taat kepada Tuhannya dan mampu mengembangkan dirinya di dunia sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Konsep pendidikan Islam ini dikenal dengan rahmatan lil alamin, yang artinya memberikan rahmat kepada semua yang ada di alam. Prinsip universal dalam pendidikan Islam setidak-tidaknya dapat kita pisahkan dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang meliputi masalah ketuhanan, sosial kemasyarakatan, kesadaran, dan lingkungan. A. Masalah ketuhanan. Berkaitan dengan masalah ketuhanan, setiap agama, kepercayaan yang ada dan dianut oleh umat manusia di atas dunia ini senantiasa berhubungan dengan keyakinan akan adanya kekuatan yang luar biasa yang datang dari diri manusia, bahkan terhadap manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan. Islam sebagai agama, maka dalam pelaksanaan pendidikannya mengarahkan agar perkembangan manusia sesuai dengan norma-norma ajaran Islam.
Keberadaan manusia di atas dunia adalah tidak dengan sendirinya, melainkan manusia adalah ciptaan, sehingga manusia yang beriman diharapkan mampu untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya secara jasmani dan rohani kepada penciptanya, yang dilakukannya dengan penuh keikhlasan untuk mencapai keridaan. B. Masalah sosial kemasyarakatan. Manusia adalah makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Pendidikan menurut pendekatan sosiologis ini pandangan salah satu konstruksi sosial atau diciptakan oleh interaksi sosial. Para sosiolog pendidikan mengkaji praktik-praktik pendidikan untuk membuktikan hubungannya dengan kelembagaan, tujuan, kurikulum, proses pembelajaran, dan berbagai komponen pendidikan lainnya. C. Masalah kesadaran dan pemanfaatan lingkungan. Persoalan lingkungan merupakan persoalan yang serius, bukan saja dijadikan sarana yang dapat digunakan untuk menunjang kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mengindikasikan adanya bahaya ancaman yang dapat ditimbulkan akibat perusakan lingkungan semena-mena akibat ulah manusia itu sendiri. 4. Tauhid sebagai prinsip pendidikan. Yang pertama, pengertian tauhid. Menegakkan akidah tauhid adalah ajaran yang paling kuat mendapatkan tekanan dalam Islam. Ajaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, atau tidak ada yang patut ditaati dan disembah kecuali Allah. Menurut perspektif Al-Quran, tauhid merupakan akar utama yang harus memberikan energi kepada pokok, dahan, dan daun kehidupan. Kedua, tauhid sebagai prinsip pendidikan. Pendidikan bermula dari prinsip tauhid. Tauhid mencangkup konsep filosofis maupun metodologis yang terstruktur dan koheren terhadap pemahaman kita terhadap dunia dan seluruh aspek kehidupan. Komponen pendidikan yang juga amat penting dibangun atas prinsip tauhid adalah kurikulum. Kurikulum yang antara lain mencangkupi materi, metode, dan alokasi waktu hendaknya dibangun atas pertimbangan ajaran tauhid. Materi pembelajaran misalnya didapatkan dengan melandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, serta berorientasi kepada penanaman kesadaran diri sebagai makhluk Allah. Masalah pendidikan tauhid atau keimanan ini telah diprioritaskan dalam pendidikan Islam untuk upaya pembentukan kepribadian muslim, sebagaimana diilustrasikan berturut-turut dalam Quran Surah Luqman ayat 12-19. Salah satu usaha untuk menanamkan dan menguatkan jiwa tauhid adalah melalui pendidikan. Bagi yang tidak menjadikan tauhid sebagai dasar pendidikan, maka ia seakan kehilangan tempat berpijak. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.